Aisyah merasakan euforia yang sulit dijelaskan saat pesawatnya, Garuda Indonesia, menyentuh landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tepat pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, keberhasilan negosiasi kontrak senilai jutaan dolar di Dubai terasa kecil dibandingkan rasa rindu yang kini membanjiri dadanya. Seharusnya, ia baru kembali 2 minggu lagi, sesuai jadwal yang ia sampaikan kepada Adnan, suaminya. Namun, dengan segala daya upaya dan jam kerja yang gila, Aisyah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaannya lebih cepat. Kepulangan mendadak ini adalah hadiah rahasia untuk dirinya sendiri dan, yang paling utama, untuk putra kecilnya, Kenan. Selama 4 tahun terakhir, kehidupan Aisyah adalah rangkaian tak berujung antara boardroom dan bandara. Ia adalah direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang berkembang pesat. Posisinya menuntut pengorbanan waktu dan tenaga yang ia bayar dengan gaji fantastis. Gaji yang pada dasarnya menopang seluruh kemewahan keluarga mereka, termasuk bisnis rintisan Adnan yang tak kunjung stabil dan gaya hidup mertuanya. Aisyah tidak pernah mengeluh. Semua ia lakukan demi memastikan Kenan mendapatkan pendidikan terbaik dan masa depan yang terjamin. Saat keluar dari pintu kedatangan, udara Jakarta yang lembab dan akrab langsung menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, aroma kota yang dicintainya. Ia menolak tawaran supir perusahaan yang biasanya menjemput. Kejutan ini haruslah otentik dan tanpa bocoran. Tolong antarkan saya ke alamat ini, Pak. Dan tolong, jangan nyalakan lampu di dekat rumah, ya. Saya ingin memberikan kejutan, pinta Aisyah ramah kepada supir taksi yang ia pesan melalui aplikasi. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam itu, Aisyah tak henti-hentinya menatap layar ponselnya, meski hanya berupa foto Kenan yang sedang tidur pulas dengan boneka dinosaurus kesayangannya. Kenan, putranya yang berusia 5 tahun, adalah alasan utama ia berjuang begitu keras, namun juga satu-satunya penyesalan terbesarnya. Setiap kali ia pergi, wajah sendu Kenan akan menghantuinya di setiap rapat. Ia tahu, Kenan sangat merindukannya. Dan ia, Aisyah, merindukan bau Kenan, pelukan hangatnya, dan cerita-cerita polosnya tentang dunia. Ia juga memikirkan Adnan. Adnan adalah pria yang charming, setidaknya begitulah ia dulu. Belakangan ini, komunikasi mereka merenggang. Adnan selalu beralasan sibuk mengurus bisnis barunya, sering pulang larut, dan terkadang menghabiskan akhir pekan di luar kota bersama mertuanya. Aisyah berusaha memaklumi, menganggap tekanan finansial bisnis Adnan yang belum menghasilkan adalah penyebabnya. Ia percaya pada komitmen pernikahan mereka dan janji Adnan untuk menjaga Kenan dengan baik selama ia bertugas. Adnan pasti terkejut melihatku. Aku akan langsung memeluknya dan mengatakan bahwa aku akan mengambil cuti panjang, gumam Aisyah, senyum tipis terukir di bibirnya. Perasaan rindu itu menutupi sedikit kegelisahan yang terkadang muncul di sudut hatinya, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak pas dalam beberapa bulan terakhir. Taksi memasuki kompleks perumahan elit mereka. Jantung Aisyah berdebar semakin kencang. Ia meminta supir taksi berhenti sekitar 50 meter sebelum rumahnya. "Terima kasih banyak, Pak. Ini uangnya," ujar Aisyah, menyerahkan sejumlah uang tunai, jauh melebihi argo. "Selamat malam." Aisyah turun dari taksi, menyeret koper beroda 2 miliknya perlahan di atas trotoar yang hening. Lampu jalanan yang kuning meredup menciptakan bayangan panjang. Rumah-rumah di sekitarnya sudah gelap, menandakan para penghuninya telah tidur nyenyak. Namun, ketika ia sampai di depan gerbang rumahnya yang megah dan tinggi, mata Aisyah menangkap sesuatu yang tidak biasa. Lampu di teras rumah mati. Hanya ada lampu temaram dari dalam ruang tamu yang menyelinap keluar melalui celah ganjil pada pintu utama.
Seharusnya, Adnan tahu Kenan takut gelap dan selalu menyalakan lampu teras jika mereka belum tidur. Kenan juga seharusnya sudah tidur pada jam segini. Aisyah mengabaikan kerutan di dahinya. Mungkin Adnan lupa, pikirnya, berusaha positif. Ia membuka gerbang dengan kunci pribadinya. Gerbang besi itu berderit pelan. Aisyah menarik koper ke sisi dinding agar tidak menimbulkan suara, lalu berjalan perlahan menuju pintu utama. Langkah kakinya diperlambat oleh rasa antisipasi yang manis. Ini adalah momen kejutan yang ia nantikan. Ia sudah membayangkan reaksi Kenan yang akan berlari dan memeluk kakinya, dan Adnan yang akan menatapnya terkejut dengan mata lebar. Ia mendekat ke pintu. Dan di sanalah ia melihatnya. Di balik keheningan malam dan sorot lampu jalanan yang remang-remang, Aisyah melihat siluet kecil di teras, tepat di bawah jendela. Siluet itu meringkuk, memeluk lututnya erat-erat di lantai marmer yang dingin. Itu adalah Kenan. Napas Aisyah tercekat. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Putranya, yang seharusnya tidur nyenyak di ranjang hangatnya, kenapa berada di luar? Sendirian? Insting keibuannya langsung mengambil alih. Rasa rindu, letih perjalanan, dan euforia kejutan menguap seketika, digantikan oleh kekhawatiran dan amarah yang mulai merayapi hatinya. Ia mempercepat langkah, namun ia terhenti. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, bukan hanya cahaya yang menyelinap keluar, tetapi juga suara. Suara tawa. Tawa riang. Tawa Adnan, tawa wanita lain, dan tawa bernada tinggi yang ia kenali dengan baik, tawa ibu mertuanya. Tawa yang sama sekali tidak mencerminkan adanya seorang anak kecil yang menangis dan kedinginan di teras luar. Tangan Aisyah yang hendak membuka pintu membeku di udara. Otaknya menolak memproses kontras yang mengerikan ini, tawa bahagia dari dalam, berhadapan dengan putranya yang kini ia lihat dengan jelas, terisak pelan tanpa suara di kegelapan teras. Kejutan yang ia rencanakan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia harus menghampiri Kenan. Segera. Bab ini berakhir saat Aisyah, dengan hati yang hancur dan amarah yang mulai mendidih, melupakan pintu utama dan bergegas menuju putranya, bersiap menghadapi realitas pahit yang menunggunya di balik tawa yang memuakan itu. Dunia Aisyah berhenti berputar. 5 meter terakhir antara dia dan putranya terasa seperti perjalanan melintasi medan magnet yang sangat berat. Langkahnya tidak lagi diam-diam atau penuh antisipasi. Kini langkahnya dipenuhi ketakutan dan amarah yang dingin. Ketika ia berlutut di samping Kenan, seluruh kepura-puraan kebahagiaan yang ia bawa dari Dubai runtuh menjadi debu. Kenan, putranya yang berusia 5 tahun, meringkuk di sudut teras. Ia mengenakan piyama tipis bergambar astronot yang Aisyah belikan di London 6 bulan lalu. Piyama itu tidak cukup melindunginya dari dinginnya lantai marmer. Isaknya begitu pelan, hanya berupa getaran bahu kecil dan embusan napas tertahan, seolah ia takut tangisannya akan terdengar oleh penghuni di dalam. Kenan. Bisikan Aisyah terdengar serak dan asing di telinganya sendiri. Bocah itu tersentak, mengangkat wajahnya yang sembab dan kotor oleh air mata dan ingus. Mata coklatnya yang indah melebar, dipenuhi kebingungan, sebelum banjir luapan kelegaan menyapu ekspresinya. Kenan tidak menunggu sedetik pun, ia melompat dan memeluk Aisyah sekuat tenaga. "Mama! Mama pulang!" serunya, suaranya pecah karena kelelahan menangis. Aisyah memeluknya erat-erat, menenggelamkan wajahnya di rambut Kenan yang wangi. Untuk sejenak, ia hanya ingin menikmati kehangatan putranya, melupakan tawa yang masih terdengar jelas dari balik pintu kayu mahoni itu. Namun, insting ibu tidak mengizinkannya. Ia merasakan tubuh Kenan menggigil. "Sayang, kenapa kamu di luar?"
Ini sudah malam sekali? Tanya Aisyah lembut, namun dengan nada yang menuntut penjelasan. Ia memeriksa dahi putranya yang terasa dingin. Kenan menarik diri sedikit, memegang erat kerah baju Aisyah, dan berbisik seolah takut rahasia terbesarnya akan terbongkar. Ayah! Ayah bilang aku tidak boleh mengganggu. Ada pesta, Ma. Ayah dan nenek punya tamu penting. Jelasnya, menirukan kata-kata tamu penting dengan intonasi yang terlalu dewasa untuk usianya. Tamu penting? Kenapa kamu tidak di kamar? Air mata kembali menggenang di mata Kenan. Aku mau ikut main board game ayah. Aku dengar suara nenek dan suara bibi. Bibi Siska, ucapnya ragu-ragu, menyebut nama Gundik yang ternyata adalah rekan kerja Adnan. Tapi nenek bilang, aku anak nakal dan mengganggu. Ayah menyuruhku main di sini sampai selesai makan. Aisyah merasakan darahnya mendidih, bukan lagi panas, melainkan dingin dan mematikan. Suami dan ibu mertuanya, dua orang yang seharusnya melindungi permata hatinya, telah mengusir Kenan ke teras dingin hanya demi kenyamanan perjamuan mereka dengan seorang selingkuhan. Tidak, ini bukan lagi pengkhianatan biasa. Ini adalah kekejaman yang tak termaafkan. Ini adalah penelantaran anak. Saat ia membalikkan tangan Kenan untuk memeriksa apakah ada luka, Aisyah melihat sedikit memar kemerahan yang samar di pergelangan tangan putranya. Kecil, tetapi cukup untuk memastikan bahwa Kenan mungkin tidak hanya diminta keluar, tetapi didongkel atau ditarik dengan kasar. Sudah berapa lama kamu di sini, Nak? Tanya Aisyah, suaranya kini mendatar, berbahaya. Lama sekali, Ma. Sejak jam 8. Aku lapar, bisik Kenan. Aku dengar mereka tertawa keras. Aku takut gelap. 4 jam. Kenan telah menangis sendirian dalam kegelapan dan kedinginan selama 4 jam, sementara ayah dan neneknya bersenang-senang, berpesta, dan merayakan pengkhianatan mereka di dalam rumah yang dibayar dengan keringat Aisyah. Kenyataan ini menghantam Aisyah seperti palu godam. Rasa sakitnya melampaui rasa cemburu. Ini adalah rasa sakit karena melihat putranya dikorbankan demi nafsu dan keserakahan. Dari celah pintu, tawa melengking seorang wanita kembali terdengar, diikuti tawa berat Adnan yang penuh kemenangan. Suara itu terasa seperti cemoohan langsung yang ditujukan padanya. Aisyah menyadari ia tidak bisa bertindak gegabah. Jika ia membuka pintu sekarang dan berteriak, ia akan menakuti Kenan lebih jauh, dan Adnan akan memiliki waktu untuk menyangkal, beralasan, dan membersihkan kekacauan yang ada. Ini bukan lagi waktu untuk drama emosional. Ini adalah waktu untuk strategi. Aisyah berdiri perlahan, menggendong Kenan erat-erat. Ia memastikan Kenan menyembunyikan wajahnya di bahunya, jauh dari cahaya dan tawa di balik pintu. Pahlawanku, kita akan melakukan misi kejutan rahasia, bisik Aisyah, mencium pelipis putranya. Mama punya hadiah besar di mobil. Tapi kita harus pergi seperti ninja. Sepelan mungkin. Kamu kuat, kan? Kenan mengangguk samar di bahunya. Ninja. Aisyah berjalan perlahan ke arah samping rumah, di mana kopernya tergeletak dan taksi yang ia tumpangi tadi masih menunggu di ujung jalan, karena Aisyah memberinya tip besar untuk menunggu. Di dalam mobil, ia menyelimuti Kenan dengan jaket tebalnya dan menenangkan putranya. Kita akan ke hotel, sayang. Kita akan makan es krim dan mandi air hangat. Ini adalah liburan kejutan untuk kita berdua. Setelah Kenan terlihat sedikit tenang, Aisyah mengeluarkan ponselnya. Ia memotret pintu rumah yang sedikit terbuka itu sebagai bukti, mengambil foto putranya yang menggigil, lalu menghela napas panjang.
Di dalam mobil yang bergerak menjauhi rumah mewahnya, wajah Aisyah berubah. Cermin spion memantulkan sosok seorang wanita yang bukan lagi istri yang mencintai, melainkan seorang jenderal yang baru saja mendeklarasikan perang. Air mata yang seharusnya ia tangisi untuk dirinya sendiri membeku. Ia tidak akan menangis. Air mata putranya telah dicatat. Adnan, gumam Aisyah pelan, suaranya tajam dan dingin. Kalian semua tertawa di atas penderitaan anakku. Malam ini, kalian telah menandatangani hukuman mati finansial dan sosial kalian. Aku akan memastikan kalian tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga merasa sakit dan terlantar, persis seperti yang kalian biarkan Kenan rasakan di teras dingin itu. Babak baru telah dimulai. Babak yang tidak akan mengenal ampun. Aisyah memerintahkan sopir untuk menuju hotel bintang 5 ternama, jauh dari area itu. Ia membutuhkan ketenangan, dan yang terpenting, ia membutuhkan waktu untuk menyusun rencana kejam yang akan ia luncurkan esok pagi. Aisyah dengan hati-hati meletakkan Kenan yang sudah sedikit tenang di kursi belakang taksi, menyelimutinya dengan jaket tebal dan memasukkan sepotong kecil coklat Swiss yang ia bawa dari Dubai. Kenan, Mama butuh waktu 2 menit. Kamu tunggu di sini, jangan turun, jangan bersuara. Ini bagian paling rahasia dari misi ninja kita. Mama mau ambil hadiah besar itu dulu. Janji. Kenan, terhipnotis oleh coklat dan janji liburan mendadak, mengangguk patuh. Aisyah menutup pintu mobil tanpa suara. Ia tidak menuju gerbang depan. Ia kembali ke rumah, langkahnya kini ringan dan dingin, seperti seorang pemburu. Ia mengambil koper di dinding, mengambil tas kerjanya yang berisi kunci cadangan, dan bergerak menuju pintu samping. Pintu ini biasanya digunakan oleh asisten rumah tangga atau untuk akses cepat ke dapur dari garasi. Aisyah tahu kunci itu tersimpan di dalam pot bunga terbalik, tempat yang hanya ia dan Adnan yang tahu. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang bercampur dengan kemarahan mematikan. Ia membuka pintu samping yang terhubung langsung ke area dapur, bunyi klik kunci terdengar pelan, tenggelam oleh derau tawa dan musik jazz lembut yang kini terdengar lebih keras dari ruang makan. Aisyah menyusup ke dalam rumah, menempel di balik lemari es besar di dapur. Dari posisinya, ia bisa melihat seluruh pemandangan ruang makan terbuka yang dirancang mewah. Mata Aisyah memindai setiap detail, mengukir adegan itu dalam memori sebagai sumbu bahan bakar balas dendamnya. Di meja makan yang terbuat dari marmer Italia, yang dibeli dengan bonus tahunan Aisyah, tersaji hidangan mewah. Ada roast beef utuh, botol wine mahal yang sudah setengah kosong, dan hidangan penutup premium. Di sekeliling meja, duduk 3 sosok yang mewakili kehancuran pernikahannya. Adnan, suami ia duduk dengan senyum lebar, mengenakan kemeja sutra yang baru dibelikan Aisyah sebelum ia berangkat. Adnan bersandar santai, memegang gelas wine, dan terlihat jauh lebih rileks daripada biasanya. Kehangatan dan perhatian yang seharusnya ia berikan kepada Kenan dihabiskan untuk wanita di sampingnya. Ibu mertua, wanita itu duduk di kursi kepala, memancarkan aura superioritas yang menjijikan. Ia tertawa terbahak-bahak, seolah dia adalah tuan rumah perjamuan agung. Ia menikmati makanan mahal itu tanpa sedikit pun rasa bersalah, padahal ia tahu persis cucunya, Kenan, sedang kedinginan dan kelaparan di luar. Raut wajahnya dipenuhi keserakahan yang puas. Bibi Siska, gundik wanita itu bersandar manja di bahu Adnan, tertawa centil setiap kali Adnan melontarkan lelucon. Dia adalah Siska, rekan kerja Adnan di perusahaan rintisan miliknya. Siska mengenakan gaun koktail yang minim, berbanding terbalik dengan aura santai di rumah. Pemandangan itu mengkonfirmasi kecurigaan Aisyah, hubungan mereka bukan sekadar urusan kantor.
"Jadi, kau yakin Aisyah tidak akan curiga?" tanya ibu mertua, suaranya sedikit serak karena alkohol. Adnan tertawa keras. "Tentu saja, Ma. Dia sekarang di Dubai, sibuk menandatangani kontrak dan pamer jet pribadi. Dia terlalu bodoh dan terlalu lelah untuk mencurigai apapun. Toh, gajinya itu sudah membayar semua ini." Adnan menunjuk ke sekeliling ruangan dengan bangga. "Aku hanya perlu sabar sedikit lagi." Begitu dia transfer modal baru untuk investasi ini, kita bisa menikmati hidup tanpa gangguan dari rengekan anak kecil. Siska terkekeh. Dan tanpa jadwal ketat meeting direksi. Rasanya lebih nyaman jadi tamu penting di sini, ya, daripada harus pura-pura sibuk di kantor. Kalimat itu menusuk Aisyah lebih dalam daripada 1000 belati. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahan, mereka meremehkan pengorbanan dan kecerdasannya, dan yang terpenting, mereka merencanakan untuk lebih memanfaatkan hartanya. Kata-kata rengekan anak kecil yang ditujukan pada Kenan membuat Aisyah menggenggam ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ini adalah momen perjamuan pengkhianat. Aisyah, dengan tangan yang stabil, mulai merekam. Ia merekam tawa mereka, percakapan mereka, dan kemewahan yang mereka nikmati dengan uangnya. Ia memfokuskan kamera pada Adnan dan Siska yang berdekatan, pada botol wine yang berharga ribuan dolar di atas meja, dan pada ekspresi puas di wajah ibu mertuanya. Bukti audio dan visual ini adalah permata utama dalam rencana hukumnya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Keberadaannya di sini adalah tentang bukti, bukan drama. Ia harus tetap tidak terdeteksi. Setelah merekam sekitar 2 menit adegan kunci dan konfirmasi dari percakapan mereka, Aisyah mematikan kamera dan menyimpan ponselnya. Ia mundur perlahan, sehelai debu pun tidak boleh ia sentuh. Saat ia mencapai pintu samping lagi, langkahnya terhenti. Ia melihat ke belakang, ke arah ruang makan, membayangkan kembali wajah Kenan yang pucat dan menangis sendirian di teras. Kebenciannya terhadap mereka kini berubah menjadi kejelasan yang brutal. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan, dan yang terpenting, mereka tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kehidupan mewah ini, rumah ini, martabat ini, semua harus direbut kembali hingga tidak tersisa apa-apa, seperti mereka merebut masa kecil dan kebahagiaan putranya. Dengan hati yang sepenuhnya beku, Aisyah menyelinap keluar melalui pintu samping, menguncinya kembali dengan hati-hati. Ia mengambil koper dan tas kerjanya, lalu berjalan cepat kembali ke taksi. Saat ia masuk kembali ke mobil, Kenan sudah tertidur di pelukannya. Aisyah memeluk Kenan erat-erat, matanya menatap tajam ke arah rumahnya sendiri, yang kini terasa seperti markas musuh. "Kita sudah selesai. Sekarang kita pergi," kata Aisyah dingin kepada supir. Sepanjang jalan menuju hotel, Aisyah tidak meneteskan air mata. Ia hanya menatap Kenan, mengusap bekas memar di pergelangan tangan putranya. Di dalam tas kerjanya, dokumen-dokumen penting yang ia bawa dari Dubai, termasuk surat kuasa, kontak pengacara terbaik di kota, dan detail semua investasi, terasa seperti senjata terampuh di tangannya. "Mulai sekarang, Aisyah yang lama sudah mati," bisik Aisyah, mencium puncak kepala Kenan. "Dan balas dendam akan menjadi direktur utama di hidupku." Babak pengumpulan bukti selesai. Babak strategi akan segera dimulai. Aisyah menyewa suite eksekutif di salah satu hotel bintang 5 di pusat kota, tempat yang jauh dari kompleks perumahannya. Tempat tidur berukuran king yang dibalut spray katun Mesir terasa asing, tetapi yang terpenting, tempat ini aman dan hangat. Kenan, setelah puas menikmati es krim vanila dan mandi air hangat yang menenangkan, akhirnya tertidur pulas,
memeluk boneka dinosaurusnya erat-erat. Napasnya teratur dan tenang. Pemandangan putranya yang damai itu, meskipun menenangkan, justru memperdalam jurang kemarahan di hati Aisyah. Ia menatap wajah malaikat kecil itu, dan setiap bekas air mata yang mengering di pipi Kenan adalah paku yang ditancapkan ke peti mati pernikahannya. Sambil duduk di sofa beludru di dekat jendela besar yang menghadap gemerlap lampu kota Jakarta, Aisyah membuka tas kerjanya, bukan untuk dokumen kantor yang berisi proyek jutaan dolar, melainkan untuk ponselnya. Ia memutar ulang video rekaman singkat yang ia ambil di ruang makan. Tawa Adnan, tawa culas ibu mertua, rayuan Siska, dan kalimat yang merobek segalanya kembali bergema di keheningan kamar. Dia terlalu bodoh dan terlalu lelah untuk mencurigai apapun. Toh, gajinya itu sudah membayar semua ini. Aku hanya perlu sabar sedikit lagi. Begitu dia transfer modal baru untuk investasi ini, kita bisa menikmati hidup tanpa gangguan dari rengekan anak kecil. Aisyah menontonnya berulang kali, tidak lagi merasakan sakit yang menusuk, melainkan rasa dingin yang menjalar, mengkristalkan amarahnya menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Ini bukan hanya masalah hati yang dikhianati. Ini adalah persekongkolan yang terencana, eksploitasi finansial, dan puncaknya adalah penelantaran emosional dan fisik terhadap putra mereka. Kata, rengekan anak kecil, yang merujuk pada Kenan adalah pelatuk yang membuat kesabarannya benar-benar habis. Pukul 2 dini hari, dalam keheningan yang tebal, Aisyah mengambil keputusan. Keputusan yang dingin, brutal, dan tanpa ampun, yang jauh melampaui sekadar perceraian. Ia menyadari bahwa perpisahan biasa hanya akan memberinya kebebasan, tetapi tidak akan memberikan keadilan yang setimpal atas air mata putranya. Mereka harus membayar. Mereka harus merasakan kehancuran total, kehilangan semua kenyamanan, hingga mereka menjadi rapuh dan terlantar, persis seperti Kenan yang mereka biarkan meringkuk sendirian di teras dingin itu. Aisyah meraih laptopnya, otaknya yang terlatih sebagai direktur pemasaran kelas dunia mulai menyusun strategi kampanye terbesarnya, kampanye kehancuran. Ia tidak akan menggunakan kekerasan fisik atau emosional. Ia akan menggunakan senjata terkuat yang ia miliki, kekuatan finansial dan legal. Langkah pertamanya adalah mengamankan aset tunggalnya yang paling berharga. Ia segera mengirimkan email terenkripsi kepada Bima, pengacara keluarga terpercaya yang memegang semua dokumen asetnya. Instruksinya jelas dan mendesak, siapkan gugatan cerai darurat dengan tuntutan hak asuh penuh, full custody, atas dasar penelantaran anak, didukung dengan bukti foto, video, dan rekaman audio yang ia lampirkan. Ia meminta agar gugatan itu dilayangkan secepat mungkin, sebelum Adnan menyadari bahwa ia telah kembali. Bersamaan dengan langkah hukum, pukulan finansial harus segera dilancarkan. Menggunakan surat kuasa yang ia bawa, Aisyah mengirim instruksi kepada manajer bank pribadinya di subuh hari itu juga. Semua rekening gabungan, kartu kredit tambahan yang digunakan Adnan dan ibu mertua, serta fasilitas line of credit Adnan yang didukung oleh aset Aisyah harus dibekukan atau dicabut segera. Ia memastikan bahwa ketika Adnan bangun, ia akan menemukan saldo nol dan kartu yang ditolak, namun ia akan membiarkan Adnan menikmati sisa uang tunai yang mungkin ada di dompetnya, hanya untuk merasakan kepalsuan keamanan sebelum kejatuhan yang sesungguhnya. Untuk memastikan keamanan Kenan, Aisyah juga memerintahkan untuk segera mengalihkan kepemilikan aset mayor seperti rumah mewah, mobil-mobil, dan saham perusahaan yang masih terdaftar atas namanya, ke sebuah trust fund baru atas nama Kenan, dengan dirinya sebagai wali tunggal. Dengan cara ini, rumah itu akan segera ditarik dari jangkauan Adnan dan ibu mertua. Setelah perlindungan hukum dan finansial diaktifkan, Aisyah beralih ke fase kedua, menghancurkan fondasi ekonomi Adnan. Perusahaan rintisan Adnan adalah gelembung sabun yang diisi oleh modal Aisyah.
Melalui koneksinya di kantor akuntan publik ternama, ia meminta dilakukannya audit keuangan mendadak dan sangat agresif terhadap perusahaan itu. Aisyah tahu persis Adnan sering menyalahgunakan dana perusahaan, membelanjakannya untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai gaya hidup Siska dan mertuanya, yang merupakan pelanggaran fidusia serius. Pukulan ini akan melumpuhkan bisnisnya. Lebih lanjut, ia mengirimkan surat peringatan hukum formal kepada Adnan yang melarang Siska, sebagai gundik sekaligus karyawan, mendekati aset, kantor, atau kontak bisnis yang terkait dengan modal Aisyah. Tujuannya adalah memisahkan dan menghancurkan ikatan kerja dan finansial Siska dengan Adnan, memaksanya pergi tanpa uang sepeser pun. Aisyah juga mulai menyusun narasi sosial. Ia tidak akan bergosip, tetapi ia akan menggunakan pengaruhnya di komunitas bisnis elit Jakarta untuk menyebarkan kebenaran yang terukur tentang ketidakstabilan finansial, etika bisnis, dan skandal penelantaran anak yang dilakukan Adnan. Ia akan memastikan reputasi Adnan hancur total, sehingga tidak ada investor atau klien yang mau berurusan dengannya lagi. Tujuannya bukan hanya perceraian. Ia ingin Adnan dan ibu mertua kehilangan semua yang mereka hargai, harta, kenyamanan, dan martabat. Ia akan memastikan mereka jatuh miskin dan menjadi gelandangan, persis seperti yang ia rencanakan. Saat fajar mulai menyingsing, memancarkan warna jingga lembut di kaki langit timur Jakarta, Aisyah menggeser laptopnya menjauh. Ia telah mengirim semua instruksi, mengaktifkan semua mekanisme, dan menarik pelatuk yang tak bisa ditarik kembali. Ia merasakan kekosongan yang menyeramkan di hatinya. Bukan lagi rasa sakit, melainkan kekejaman yang berdiam di nadinya. Ia berdiri, berjalan ke samping tempat tidur, dan mencium Kenan. Mama akan pastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitimu, sayang. Mama akan memenangkan perang ini, janjinya pelan. Di rumah mewah mereka, Adnan, ibu mertua, dan Siska masih terlelap, tidak menyadari bahwa di saat mereka tidur pulas, Direktur Balas Dendam telah mengambil alih kendali penuh dan menandatangani surat perintah eksekusi kehancuran mereka. Mereka akan bangun keesokan harinya, disambut oleh kepanikan dari rekening bank yang kosong. Pagi hari di suite hotel itu terasa seperti ruang komando tempur. Kenan bangun dengan senyum yang jauh lebih cerah, menikmati sarapan mewah sambil menonton kartun di televisi besar. Pemandangan itu, meskipun melegakan, hanya menguatkan tekad Aisyah. Setelah memastikan Kenan nyaman dengan pengasuh sementara yang ia panggil melalui koneksi terpercayanya, seorang wanita paruh baya yang profesional dan penuh kasih, Aisyah mengenakan setelan bisnisnya, bukan untuk menghadiri rapat direksi, melainkan untuk memulai perang. Langkah pertamanya adalah bertemu Bima, pengacara keluarganya. Pertemuan dilakukan di ruang meeting privat hotel. Bima, seorang pria paruh baya yang dikenal karena ketajamannya dalam hukum korporat dan kasus perceraian berprofil tinggi, terlihat terkejut melihat Aisyah kembali mendadak, apalagi dengan wajah tanpa ekspresi dan mata yang dingin. Aisyah tidak menyia-nyiakan waktu dengan basa-basi. Ia langsung meletakkan 3 item di atas meja marmer, bukti foto Kenan di teras, rekaman video perjamuan pengkhianat, bab 3, dan daftar panjang aset keluarga yang ia ingin segera alihkan. Bima terdiam saat menonton rekaman itu. Ekspresi wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kemarahan profesional. Aisyah, ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Penelantaran anak jelas dan terekam. Percakapan mereka tentang bagaimana mereka berencana memanfaatkan modalmu untuk investasi baru, serta penghinaan mereka terhadapmu dan Kenan. Ini adalah dasar yang kuat untuk tuntutan perdata dan pidana. Selain perceraian, ujar Bima, suaranya tercekat. Aisyah hanya mengangguk, membiarkan Bima yang berbicara soal emosi. Kita akan bergerak cepat. Gugatan cerai darurat dan tuntutan hak asuh penuh
akan dilayangkan hari ini juga. Tidak ada kompromi soal hak asuh. Kami akan menggunakan bukti penelantaran ini untuk melumpuhkan posisi tawar Adnan. Setelah urusan hukum utama disepakati, Aisyah beralih ke bagian yang ia kuasai, finansial. Ia segera menghubungi Sinta, seorang kepala akuntan forensik terkemuka yang pernah bekerja dengannya. Aisyah meminta Sinta untuk melakukan audit forensik mendadak terhadap PT Adnan Solusi, perusahaan rintisan suaminya yang didanai hampir 90% oleh modal pribadi Aisyah. Targetnya bukan hanya mencari bukti penyelewengan, tetapi mencari pelanggaran hukum yang bisa merusak kredibilitas Adnan di mata hukum dan publik. Aisyah tahu, orang serakah selalu meninggalkan jejak digital. 1 jam kemudian, Sinta mengirimkan laporan awal yang mengkonfirmasi kecurigaan Aisyah. Adnan tidak hanya meminjam uang perusahaan untuk makan malam mewah Siska. Ia telah melakukan markup harga pada beberapa invoice vendor fiktif, menggunakan kartu perusahaan untuk biaya hotel mewah ibu mertua di Bali, dan yang paling parah, ia sedang dalam proses memasukkan laporan keuangan untuk mendapatkan pinjaman ban baru, dengan janji bahwa Aisyah akan menjadi penjamin utamanya. Penemuan ini adalah amunisi berkaliber tinggi. Hentikan semua proses pinjaman ban itu sekarang juga, perintah Aisyah dingin melalui telepon. Gunakan temuan markup dan penyalahgunaan kartu perusahaan itu untuk mengajukan tuntutan pelanggaran fidusia dan penipuan korporat. Biarkan bank dan kolega bisnisnya yang menuntut dia. Aku hanya perlu memastikan Adnan tidak punya satu pintu pun untuk melarikan diri. Sementara Bima dan Sinta sibuk dengan manuver hukum dan finansial, Aisyah menutup rapat-rapat semua lubang pelarian yang mungkin. Ia memanggil manajer bank pribadinya dan menyelesaikan proses pengalihan kepemilikan. Rumah mewah itu, 2 mobil mewah, dan semua investasi sahamnya yang tersisa dipindahkan ke Kenan Trust Fund, sebuah perwalian yang baru dibentuk di bawah pengawasan Bima dan Aisyah sebagai wali tunggal. Secara hukum, aset itu kini milik Kenan, bukan aset pernikahan, sehingga mustahil bagi Adnan dan ibu mertua untuk mengklaimnya dalam proses perceraian. Kini, semua aset bersama yang tersisa adalah barang-barang tidak bergerak di dalam rumah, beberapa perabotan, dan sisa uang tunai yang sangat minim di rekening pribadi Adnan. Aisyah memastikan bahwa ia menyisakan cukup uang tunai di ATM Adnan untuk beberapa hari ke depan. Ia ingin Adnan merasakan ilusi keamanan palsu sebelum kehancuran datang seperti gelombang pasang. Aisyah menyelesaikan pekerjaannya dengan mengirimkan email ke jaringan bisnis dan sosialnya. Ia tidak menuduh. Ia hanya mengirimkan salinan singkat dari surat gugatan cerai yang merujuk pada penelantaran anak di bawah umur yang parah, dan laporan awal audit yang menunjukkan pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana di PT Adnan Solusi. Ia membiarkan fakta-fakta itu berbicara sendiri. Dalam komunitas elit, kehormatan adalah segalanya. Kabar buruk tentang etika dapat menghancurkan karir seseorang lebih cepat daripada kebangkrutan. Ketika matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, Aisyah duduk sendirian, menatap tumpukan dokumen di hadapannya. Salinan gugatan, laporan audit, surat kuasa, dan bukti foto. Semua amunisi sudah terkumpul dan siap ditembakkan. Ia tidak lagi merasakan kepedihan pengkhianatan, yang ada hanya kepuasan yang dingin dan kejam dari seorang direktur yang melihat rencana bisnisnya telah mencapai 100% kesiapan eksekusi. Aisyah tahu, Adnan, ibu mertua, dan Siska masih menikmati sisa uang tunai dan makanan sisa perjamuan semalam di rumah itu, tidak menyadari bahwa di saat mereka bermalas-malasan, jaring kehancuran telah ditenun dengan presisi. Esok hari, Adnan akan bangun, bukan dengan sambutan ciuman, melainkan dengan surat gugatan dan pemberitahuan pembekuan aset yang akan mengawali kejatuhan total mereka. Pagi itu, Adnan bangun dengan perasaan puas yang berlebihan.
Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar tidur utama, menyinari tumpukan bantal sutra dan sprei mahal. Semalam adalah puncak kesenangannya. Aisyah jauh di luar negeri, ibunya gembira dengan wine mahal, dan Siska, gundiknya yang genit, berada di sampingnya. Ia melirik jam tangan mewahnya, hadiah dari Aisyah, pukul 9 pagi. Adnan bangkit, merasakan perutnya yang lapar setelah perjamuan semalam. Di luar, Kenan sudah diurus oleh ibu mertuanya, atau setidaknya begitulah yang ia pikirkan, bahkan ia tidak repot-repot mengecek keberadaan putranya. Adnan melangkah ke dapur, tempat ibu mertua sudah duduk di meja sambil membaca majalah gosip, menunggunya membuatkan kopi. Pagi, Adnan. Tidur nyenyak, nak? Tanya ibu mertua sambil tersenyum lebar, senyum penuh kepuasan akan kemewahan yang mereka nikmati. Tolong buatkan aku latte, ya. Latte yang kemarin kamu buat, dari biji kopi termahal yang dibelikan Aisyah itu. Adnan mengangguk, mengambil kartu platinumnya yang terikat dengan rekening Aisyah untuk membeli sarapan siap saji di aplikasi daring, karena asisten rumah tangga sudah ia liburkan. Namun, saat Adnan menekan tombol konfirmasi pembayaran, muncul notifikasi asing, pembayaran gagal. Hubungi bank Anda. Ia mengernyit. Mungkin ini hanya masalah jaringan. Ia mencoba lagi dengan kartu yang lain, kartu kredit gabungan yang biasa ia gunakan untuk pengeluaran sehari-hari, yang juga didukung oleh gaji Aisyah. Notifikasi yang sama muncul, kali ini dengan tambahan, akun dibekukan. Hubungi bagian kepatuhan. Seketika, rasa puas Adnan menguap, digantikan oleh keringat dingin. Ia mencoba mentransfer sisa uang tunai yang sangat kecil di rekening pribadinya ke kartu debit, dan proses itu berhasil. Hanya masalah teknis, ia meyakinkan dirinya sendiri, meskipun hatinya mulai berdebar kencang. Di tengah kebingungan finansial itu, bel pintu depan berbunyi nyaring. Bukan bel ramah tamu, melainkan ketukan tegas dan berulang. Adnan membuka pintu, disambut oleh seorang kurir dengan seragam rapi yang berdiri di samping Bima, pengacara yang ia kenal sebagai penasihat hukum perusahaan besar tempat Aisyah bekerja. Bima berdiri tegak dengan ekspresi wajah yang datar, tangannya memegang beberapa map tebal. Tuan Adnan, sapa Bima dingin, tanpa basa-basi. Saya datang untuk mengantarkan dan memastikan penerimaan dokumen ini. Kurir itu menyerahkan 3 amplop bersegel merah. Adnan menerima amplop itu dengan bingung. Dokumen apa ini, Bima? Kenapa kamu yang mengantar? Itu adalah surat gugatan cerai darurat dari Nyonya Aisyah, surat tuntutan perdata, dan surat perintah pembekuan sementara aset. Bima menatap tajam ke mata Adnan. Nyonya Aisyah telah kembali. Dia tidak lagi di Dubai. Dia kini di Jakarta dan telah mengetahui segalanya. Kata-kata Bima terasa seperti sambaran petir. Adnan tersandung mundur, menjatuhkan amplop itu ke lantai. Ibu mertua, yang mengikuti Adnan, memungut salah satu amplop itu dan membacanya. Ekspresinya yang tadinya sombong berubah menjadi horor murni. Sementara itu, di lantai atas, Siska baru saja turun dengan baju tidur sutra, tertarik oleh keributan. Gugatan cerai? Penelantaran anak di bawah umur? Tuntutan perdata atas penyalahgunaan aset korporat? Ibu mertua menjerit, nadanya histeris. Apa-apaan ini, Adnan? Kenapa ada tuntutan pidana? Adnan, masih shock, hanya bisa menunjuk kartu-kartunya yang ditolak. Semua kartu, rekening dibekukan. Aku tidak punya akses ke uang kita. Siska, yang baru memahami besarnya masalah ini, langsung pucat. Ia melihat tumpukan dokumen hukum, wajah panik ibu mertua,
dan tatapan dingin Bima. Siska tidak peduli pada pernikahan, ia hanya peduli pada uang yang membiayai gaya hidupnya. Apa maksudmu dibekukan? Lalu bagaimana aku gajian bulan ini? Bagaimana dengan bonus yang kamu janjikan, Adnan? Tuntutnya tajam. Gaji? Bonus? Nona Siska, Anda kini juga menjadi objek dalam penyelidikan pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana korporat yang didanai oleh Nyonya Aisyah. Bima menatap Siska dengan jijik. Semua rekening perusahaan yang terkait dengan modal Nyonya Aisyah telah diblokir. PT Adnan Solusi kini berada di bawah audit forensik mendadak. Anda dan Tuan Adnan dilarang mendekati aset perusahaan. Saat itu juga, Siska menyadari bahwa tambang emasnya telah runtuh. Adnan bukan lagi pria kaya yang menjanjikan, melainkan seorang yang bangkrut dan tertuduh. Tanpa berpikir dua kali, Siska langsung lari kembali ke kamar tamu tempat ia menginap, mengumpulkan semua barang-barang pribadinya dengan cepat. Baginya, Adnan sudah tidak berguna. Sementara Adnan dan ibu mertua berteriak histeris, Bima memberikan pukulan terakhir. Rumah ini, Tuan Adnan, kini bukan lagi aset pernikahan. Kepemilikannya telah dialihkan ke Kenan Trust Fund atas nama putra Anda, dengan Nyonya Aisyah sebagai wali. Anda dan ibu mertua memiliki waktu 2 minggu untuk mengosongkan tempat ini secara sukarela, sebelum surat perintah penggusuran resmi kami ajukan berdasarkan status aset ini. Setelah menyampaikan semua pesan tanpa emosi sedikit pun, Bima berbalik dan pergi, meninggalkan Adnan dan ibu mertua yang kini terduduk di lantai marmer ruang tamu, dikelilingi oleh surat gugatan, surat perintah pembekuan, dan dokumen audit forensik. Mereka menyadari betapa parahnya situasi ini. Mereka tidak hanya kehilangan Aisyah, tetapi juga kehilangan hak asuh, harta, bisnis, dan bahkan rumah yang mereka pijak. Dari kejauhan, di hotel mewahnya, Aisyah menerima pesan singkat dari Bima. Eksekusi berhasil. Aset aman. Mereka kini terblokir sepenuhnya. Ia membaca pesan itu sambil menyesap tehnya. Di sebelahnya, Kenan sedang mewarnai gambar dinosaurus dengan gembira. Aisyah tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya kepuasan yang dingin. Ini hanyalah permulaan. Ia memastikan bahwa semua uang tunai Adnan yang tersisa akan habis dalam hitungan hari. Adnan, ibu mertua, dan Siska, yang saat itu buru-buru meninggalkan rumah tanpa berpamitan, membawa tas besar yang dipenuhi pakaian dan barang curiannya, telah masuk ke perangkap kehancuran total yang dirancang dengan sempurna oleh Aisyah. Mereka kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan segera tanpa reputasi. Babak pertama rencana kejam Aisyah telah selesai. Kekacauan di rumah mewah itu setelah kepergian Bima dan kurir dokumen bukanlah pemandangan drama Hollywood, melainkan kekejaman yang nyata. Adnan, ibu mertua, dan kini Siska yang sempat kembali untuk mengambil sisa barangnya, mulai bertengkar hebat, saling menyalahkan atas bencana yang menimpa. Surat gugatan cerai, perintah pembekuan aset, dan pemberitahuan pengosongan rumah dalam 2 minggu tergeletak di lantai, menjadi saksi bisu runtuhnya 3 ego serakah. Fase runtuhnya aliansi, Siska, si Gundik, adalah yang pertama lari. Kepanikan Adnan yang histeris dan kenyataan bahwa kartu platinumnya sudah menjadi sampah plastik membuat Siska menyadari bahwa ia telah memilih kuda yang salah. Dasar pecundang. Kamu bilang kamu akan kaya raya setelah Aisyah mentransfer modal. Kamu bahkan tidak bisa membiayai makan malam kita besok, teriak Siska, menunjuk-nunjuk wajah Adnan. Ia kemudian pergi, membawa tas besar yang berisi pakaian, perhiasan, dan beberapa barang curian kecil dari rumah itu, menghilang tanpa pamit. Adnan, yang masih shock, bahkan tidak berusaha menghentikannya.
Kepergian Siska memperparah rasa terhina dan kemarahan Adnan. Tawa bahagia perjamuan semalam kini berubah menjadi teriakan kebencian antara anak dan ibu. Ini semua salahmu, Ma. Kau yang mendorongku untuk berselingkuh agar Aisyah cepat mentransfer uang. Kau yang membuat Kenan menangis di luar, dan itu yang paling memberatkan di mata hukum, tuduh Adnan, mencengkeram rambutnya frustrasi. Ibu mertua, yang juga kehilangan semua kartu kreditnya, membalas tak kalah pedas. Apa? Kau yang lemah dan tidak becus menjalankan perusahaan. Kau yang tidak bisa mengendalikan istrimu. Aku hanya menikmati apa yang pantas kudapatkan sebagai mertua dari seorang direktur perusahaan. Dalam 3 hari, sisa uang tunai Adnan yang sengaja ditinggalkan Aisyah untuk memberikan ilusi keamanan, habis. Mereka berusaha menjual beberapa perhiasan ibu mertua, namun hasilnya tidak seberapa dan hanya cukup untuk menyewa kamar kos yang sempit dan kotor di pinggiran kota. Mereka harus mengosongkan rumah mewah itu 5 hari lebih awal dari tenggat waktu 2 minggu, karena mereka tidak tahan lagi melihat kemewahan yang kini terasa seperti penjara. Awal penderitaan fisik, pindah dari rumah ber-AC dengan kasur ortopedi ke kamar kos berukuran 3x3 meter tanpa ventilasi dan kasur tipis, adalah kejutan fisik yang brutal. Ibu mertua, yang seumur hidupnya terbiasa dilayani, mendadak harus mencuci pakaian sendiri, memasak dengan kompor minyak, dan tidur dikelilingi nyamuk. Stres, ditambah pola makan instan yang buruk, segera memicu penyakit. Ibu mertua mulai menderita tekanan darah tinggi dan vertigo yang parah. Setiap kali ia berdiri, dunia terasa berputar. Sementara itu, Adnan menghadapi pukulan yang lebih keras di dunia luar. Tuntutan hukum perdata, pidana, dan skandal penipuan korporat yang dibocorkan Aisyah ke jaringan bisnis mereka membuat Adnan menjadi paria sejati. Semua pintu bisnis tertutup. Kolega yang dulu ramah kini membuang muka. Bahkan, ketika ia berusaha mencari pekerjaan bergaji rendah, tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan CEO yang sedang menghadapi tuntutan penipuan fidusia dan penelantaran anak. Reputasinya telah hancur total, persis seperti yang Aisyah rencanakan. Spiral kehidupan, tanpa pendapatan dan reputasi, Adnan mulai menjual aset tersisa yang ia bawa dari rumah, jam tangan mahal, telepon pintar terbaru, dan beberapa setelan jas bermerek. Uang itu habis dengan cepat. Mereka berpindah dari kos ke kos, mencari tempat yang lebih murah, sampai akhirnya mereka tidak mampu lagi membayar sewa. Adnan, yang mentalnya hancur, mulai menyalahkan ibu mertua atas segala kesialan, termasuk penyakitnya. Pertengkaran mereka kini semakin sering melibatkan kekerasan verbal, bahkan dorongan fisik. Hidup mereka menjadi lingkaran setan, tanpa uang, tanpa harapan, saling menyalahkan, dan kesehatan yang terus menurun. Suatu malam, karena putus asa, Adnan mencoba menghubungi Aisyah melalui nomor yang tidak diblokir. Aisyah menjawab panggilan itu. Suara Adnan terdengar memohon, dipenuhi air mata dan penyesalan palsu. Aisyah, kumohon, kasihanilah aku. Aku salah. Aku janji akan berubah. Setidaknya biarkan aku bertemu Kenan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aisyah mendengarkan dengan tenang di ujung telepon. Ia duduk di sofa mewahnya, di samping putranya yang kini tertidur pulas tanpa ada rasa takut. Adnan, jawab Aisyah, suaranya sedingin es yang baru mencair. Setiap hal yang kamu rasakan saat ini, rasa lapar, kehinaan, dan rasa sakit karena tidak bisa melihat anakmu, itu adalah kurang dari 1/4 rasa sakit yang Kenan rasakan saat kamu dan ibumu membiarkannya menangis sendirian di teras. Jangan hubungi aku lagi. Hukum akan mengambil jalannya. Aisyah memutuskan sambungan telepon.
Tindakan itu adalah pengkhianatan emosional terakhir yang ia berikan. Ia memastikan Adnan tahu bahwa mereka kini berada di posisi yang tak terjangkau. Beberapa minggu kemudian, setelah semua uang hasil penjualan barang habis, Adnan dan ibu mertua akhirnya menjadi tunawisma. Mereka berkeliaran di jalanan, tidur di bangku taman kota atau di bawah jembatan layang. Ibu mertua semakin sakit, sering demam dan mengalami batuk parah yang tak kunjung sembuh. Adnan, yang seharusnya merawat ibunya, justru larut dalam keputusasaan, menjadi pemarah dan semakin kurus. Balas dendam Aisyah tidak hanya menghancurkan finansial dan status sosial mereka, tetapi juga kesehatan fisik dan mental mereka, mengubah dua orang yang serakah menjadi manusia yang terlantar dan sakit-sakitan, siap untuk menerima pukulan terakhir yang telah dipersiapkan oleh Aisyah. Pukulan terakhir dari rencana kejam, Aisyah datang dengan presisi yang mematikan. Ini bukan lagi tentang uang, melainkan tentang kehormatan, integritas, dan yang terburuk, kebebasan. Setelah Adnan dan ibu mertua menjadi tunawisma dan kehilangan semua dukungan, Aisyah, melalui tim pengacaranya, melancarkan dua aksi serentak yang dirancang untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan cara yang paling menyakitkan, kehancuran total. Tim forensik yang disewa Aisyah, dipimpin oleh Sinta, menemukan bukti yang tidak terbantahkan. Adnan telah memasukkan tanda tangan Aisyah pada beberapa dokumen perusahaan dan memanipulasi neraca keuangan perusahaannya untuk mencoba mendapatkan pinjaman ban besar. Pelanggaran ini, yang awalnya hanya dianggap perdata, kini dinaikkan statusnya menjadi penipuan dan pemalsuan dokumen, sebuah tuntutan pidana yang serius. Aisyah memastikan bahwa laporan resmi diserahkan ke kepolisian, didukung oleh kesaksian dari manajer bank dan akuntan perusahaannya yang takut kehilangan pekerjaan. Surat panggilan resmi dari kepolisian untuk Adnan diterbitkan. Namun, karena Adnan tidak lagi memiliki alamat yang jelas dan terus berpindah-pindah, ia gagal menerima surat tersebut. Ini justru memperburuk situasinya, mengubah statusnya dari tersangka menjadi buronan yang dicari. Adnan, mantan CEO yang dulu dihormati, kini harus bersembunyi dari hukum, hidup dalam ketakutan terus-menerus akan penangkapan. Aisyah menggunakan pengaruhnya di Kamar Dagang dan Industri, Kadin, serta Asosiasi Pengusaha tempat Adnan dulu bernaung. Ia secara resmi mengajukan petisi, melampirkan salinan lengkap gugatan cerai yang menyoroti penelantaran anak dan laporan audit forensik yang terperinci tentang pelanggaran etika. Petisi itu menuntut pencabutan lisensi profesional Adnan, menjadikannya terlarang untuk menduduki posisi manajerial atau mendirikan bisnis di masa depan. Dalam waktu singkat, petisi itu dikabulkan. Adnan kini tidak hanya tanpa uang, tetapi juga secara resmi dilarang mencari nafkah di bidang profesionalnya. Pukulan ganda ini menghancurkan sisa-sisa mental Adnan. Ia tidak bisa bekerja, tidak bisa meminjam uang, dan kini ia dicari oleh pihak berwajib. Rasa takut dan stres akut mengubahnya. Ia yang dulu sombong dan rapi kini menjadi pria lusuh yang paranoid. Ia bahkan mulai berhalusinasi mendengar sirene polisi setiap malam. Kesehatan ibu mertua terus merosot drastis. Berhari-hari tidur di udara terbuka, kurang gizi, dan sanitasi yang buruk memperparah vertigo dan tekanan darah tingginya. Ia juga mengalami pneumonia ringan. Adnan tidak mampu membelikannya obat, apalagi membawanya ke rumah sakit. Setiap batuk ibu mertua disertai ratapan kesakitan, yang Adnan balas dengan kemarahan karena ia melihat ibunya sebagai beban yang menghalangi upayanya mencari makanan sisa. Puncaknya terjadi pada suatu pagi yang dingin. Di bawah jembatan layang yang gelap, Adnan bangun dan menemukan ibu mertua terbaring tak bergerak, wajahnya pucat pasi, hanya bisa bernapas dengan susah payah. Ia kedinginan dan demam tinggi. Adnan panik, namun bukan karena rasa sayang. Ia panik karena menyadari bahwa jika ibunya meninggal di sana,
ia akan berurusan dengan polisi, dan penangkapannya akan menjadi tak terhindarkan. Dengan sisa tenaganya, Adnan menyeret ibu mertua ke sebuah teras toko yang kosong, tempat yang sedikit lebih bersih dari tempat mereka tidur. Ia meninggalkannya di sana, terbungkus koran bekas, dan lari. Adnan tidak kembali. Ia memilih untuk meninggalkan ibunya yang sekarat demi menyelamatkan dirinya sendiri dari potensi penangkapan. Ia kini menjadi gelandangan sejati yang hanya memikirkan kelangsungan hidupnya sendiri, bahkan mengkhianati darah dagingnya sendiri. Berita tentang orang sakit yang terlantar di teras sebuah toko cepat menyebar. Polisi pun datang, namun sebelum mereka sempat menanyakan identitasnya, ibu mertua dibawa ke rumah sakit daerah, menderita malnutrisi, hipotermia, dan pneumonia parah. Ia tidak bisa menyebutkan nama atau alamatnya. Ia dirawat sebagai pasien tak dikenal dari kalangan gelandangan. Beberapa hari kemudian, Adnan ditemukan oleh polisi saat sedang mencoba mengais makanan dari tempat sampah di belakang sebuah restoran. Penangkapan itu tidak dramatis. Adnan, yang terlalu kurus dan lemah, hanya menyerah tanpa perlawanan. Ia ditangkap bukan karena kasus penipuan korporat yang prosesnya masih berjalan, melainkan karena tuduhan gelandangan dan mengganggu ketertiban umum, serta dugaan kepemilikan barang curian. Di balik jeruji besi yang dingin, Adnan merenung. Semua yang ia miliki, uang, kekuasaan, martabat, dan keluarga, kini hilang. Ia jatuh sakit, menderita demam dan diare akut akibat makanan basi yang ia makan di jalanan. Ia kini sepenuhnya menjadi gelandangan, sakit-sakitan, terisolasi, dan tidak berdaya, persis seperti skenario terburuk yang disiapkan oleh Aisyah. Aisyah menerima laporan status terakhir mereka dari Bima. Adnan ditahan, ibu mertua di rumah sakit tanpa identitas dan sekarat. Ia menatap laporannya. Misi telah selesai. Puncak kehancuran telah tercapai. Sekarang, saatnya untuk konfrontasi terakhir. Aisyah duduk di belakang mobil sedan hitam mewah, disopiri oleh Bima, pengacaranya. Di sampingnya, Bima memegang map kulit yang berisi surat-surat resmi, termasuk laporan polisi penangkapan Adnan dan surat keterangan rawat inap ibu mertua sebagai pasien tak dikenal. Tujuan mereka adalah rumah sakit umum daerah, RSUD, di pinggiran kota, tempat di mana ibu mertua dirawat. Ini adalah adegan yang Aisyah tunggu-tunggu, momen untuk menutup tirai dari drama kehancuran yang ia sutradarai. Aisyah telah memenangkan segalanya, hak asuh penuh Kenan, pengembalian penuh aset, dan hukuman finansial serta sosial untuk Adnan dan ibu mertua. Namun, ia tahu, kemenangan itu belum lengkap tanpa menyampaikan kalimat terakhirnya, sebuah kalimat yang tidak ditujukan untuk menyakiti lagi, melainkan untuk menegaskan bahwa keadilan telah ditegakkan. Mereka tiba di RSUD. Lingkungannya jauh dari kesan steril atau mewah. Bau disinfektan bercampur dengan aroma lembab dan kotor. Bima, menggunakan koneksinya, mengatur agar Aisyah dapat mengunjungi ibu mertua di ruang perawatan umum, tempat para gelandangan dan pasien kurang mampu dirawat. Ibu mertua ditempatkan di sebuah sudut ruangan yang ramai, tersembunyi oleh tirai lusuh. Saat tirai itu dibuka, Aisyah menatap sosok yang dulu ia sebut ibu mertua. Wanita yang dulunya angkuh, berhiaskan perhiasan mahal, dan selalu bersikap superior kini terbaring tak berdaya. Wajahnya kurus, pucat, dan cekung. Rambutnya yang diwarnai kini berantakan dan berminyak, menampakkan uban di akarnya. Selang infus terpasang di lengannya yang tirus. Ia mengalami batuk kering yang menyakitkan. Ibu mertua mengenali Aisyah seketika. Mata tuanya melebar, memancarkan campuran horor, kepanikan, dan sedikit harapan yang menyedihkan. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah.
Batuk hebat mengguncangnya. Aisyah? Kakau? Suaranya terdengar serak dan hampir tak terdengar. Aisyah tetap berdiri tegak di dekat tirai, menjaga jarak yang sopan namun dingin. Ia tidak mendekat, tidak menunjukkan empati, atau bahkan jijik. Wajahnya datar, seperti batu yang tak tertembus. Bima berdiri sedikit di belakang, sebagai benteng perlindungan legal dan emosional. Saya datang bukan sebagai menantu, Nyonya, ujar Aisyah, suaranya tenang, namun memiliki daya getar otoritas yang menakutkan. Saya datang sebagai wali hukum Kenan, dan sebagai direktur utama dari perusahaan yang asetnya Anda dan putra Anda coba curi. Ibu mertua terisak pelan. Aisyah, tolong. Saya sakit. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Adnan. Adnan meninggalkan saya. Kami tidak punya apa-apa. Kami sudah dihukum. Tolong, kasihanilah kami. Setidaknya beri saya uang untuk pengobatan. Aisyah menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresi matanya tidak berubah. Kasihan? Pernahkah Anda merasa kasihan ketika Anda dan Adnan menikmati roast beef dan wine mahal, sementara putra saya Kenan meringkuk kedinginan di teras, menangis karena takut gelap? Apakah Anda kasihan ketika Anda menyebut tangisan anak saya sebagai rengekan yang mengganggu? Air mata ibu mertua mengalir, bukan karena penyesalan, melainkan karena kesakitan dan kengerian. Saya menyesal, Aisyah. Saya buta. Saya serakah. Aisyah menghela napas. Itu adalah penyesalan yang terlambat. Penyesalan Anda tidak relevan dengan keadilan, Nyonya. Saya hanya ingin memastikan Anda tahu satu hal. Saya tidak menghukum Anda atas perselingkuhan. Saya menghukum Anda atas kekejaman dan penelantaran terhadap putra saya. Anda dan Adnan mengajarkan Kenan pelajaran yang paling menyakitkan tentang pengkhianatan, dan kini, saya mengajarkan Anda pelajaran tentang konsekuensi. Aisyah kemudian melangkah maju sedikit, cukup dekat untuk memastikan kata-katanya terdengar jelas. Anda dirawat di sini sebagai pasien tak dikenal. Dokter mengatakan Anda menderita malnutrisi parah. Adnan ditahan dan menghadapi tuntutan pidana yang serius atas kejahatan finansial yang ia lakukan. Semuanya diambil, bukan karena saya kejam, tetapi karena saya memastikan Anda merasakan kehinaan, ketidakberdayaan, dan kesakitan yang sama, sampai ke tulang. Ini adalah harga dari air mata putra saya, Nyonya. Dan harganya telah terbayar lunas. Aisyah menoleh ke Bima. Urus semua tagihan rumah sakitnya, Bima. Berikan pengobatan yang layak, bukan karena belas kasihan, tetapi karena saya tidak ingin mengotori tangan saya dengan kematiannya. Setelah dia sembuh dan bisa berjalan, bawa dia ke kantor sosial. Setelah itu, tidak ada lagi tanggung jawab. Ibu mertua mencoba meraih tangan Aisyah, memohon. Aisyah, jangan tinggalkan saya. Saya ibunya Adnan. Aisyah dengan tenang menarik tangannya. Anda telah kehilangan hak Anda atas gelar itu ketika Anda meninggalkannya, dan Anda kehilangan hak Anda atas nama keluarga saya. Saya sudah mati untuk Anda, Nyonya. Tanpa menunggu balasan, Aisyah berbalik dan berjalan keluar dari ruang perawatan. Bima mengikuti di belakangnya. Di luar rumah sakit, udara terasa lebih bersih. Aisyah mengambil napas dalam-dalam, merasakan beban berat yang akhirnya terangkat dari jiwanya. Konfrontasi dengan Adnan sendiri terjadi beberapa hari kemudian melalui panggilan video dari kantor Bima. Adnan, yang tampak kurus kering dan mengenakan seragam tahanan yang kebesaran, wajahnya dipenuhi kumis tipis yang tidak terawat. Ia memohon dan meratap, memintanya menarik tuntutan,
dan berjanji akan memberikan semua yang ia miliki. Adnan, kata Aisyah singkat, matanya memancarkan cahaya dingin yang sama. Kamu tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawarkan. Semua sudah hilang. Kamu sudah menandatangani surat cerai. Kamu akan diadili atas penipuan korporat. Selamat menikmati pelajaranmu. Dan jangan pernah, sekalipun, mencoba menghubungi Kenan. Ia mengakhiri panggilan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Balas dendamnya telah selesai. Bukan dengan air mata atau kekerasan, melainkan dengan kehancuran yang dingin, terukur, dan sah secara hukum. Aisyah akhirnya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia tidak menjadi orang jahat, ia hanya menjadi adil. Kini, saatnya menutup bab ini dan memulai babak baru, yang sepenuhnya difokuskan pada Kenan dan pemulihan jiwa mereka berdua. 6 bulan telah berlalu sejak konfrontasi terakhir di rumah sakit dan panggilan video dari balik jeruji. Peristiwa-peristiwa itu kini terasa seperti mimpi buruk yang terkunci rapat di masa lalu. Aisyah tidak lagi tinggal di Jakarta. Setelah perceraiannya resmi diputuskan tanpa syarat, memberinya hak asuh penuh atas Kenan dan kompensasi penuh atas semua aset yang sempat dicuri, Aisyah memutuskan untuk memutus semua ikatan emosional dan geografis dengan masa lalunya. Ia dan Kenan pindah ke sebuah kota pesisir yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Mereka menempati sebuah rumah yang lebih kecil namun cerah, dengan halaman belakang luas tempat Kenan dapat bermain bebas tanpa takut akan kegelapan atau cemoohan. Aisyah tetap bekerja sebagai konsultan senior, menggunakan keahliannya dari jarak jauh, memastikan ia memiliki jadwal yang jauh lebih fleksibel untuk putranya. Prioritas utama Aisyah bukanlah karir, melainkan Kenan. Kenan telah melalui serangkaian sesi terapi bermain dengan seorang psikolog anak. Awalnya, Kenan sulit tidur dan menunjukkan kecemasan akan perpisahan, seringkali terbangun di malam hari dan berlari mencari Aisyah. Ia juga menghindari makanan tertentu dan ketakutan akan gelapnya teras masih menghantuinya. Namun, dengan cinta yang berlimpah dari Aisyah, suasana rumah yang damai, dan bantuan profesional, luka-luka di jiwa Kenan perlahan mulai menutup. Suatu sore, Kenan dan Aisyah berjalan di pantai, menyaksikan matahari terbenam yang memantulkan warna ungu dan oranye di air laut yang tenang. Kenan berlari kecil, mengejar ombak, tawa riangnya kini terdengar jujur dan lepas, tidak lagi menahan isak. Ia berbalik dan berlari memeluk kaki Aisyah. "Mama, lihat. Ombak itu lucu sekali," serunya, matanya bersinar. Aisyah berlutut, memeluknya erat. "Iya, sayang. Kota ini membuat kita bahagia, ya? Aku tidak takut lagi, Ma. Tidak ada nenek jahat dan ayah di sini. Hanya ada kita," jawab Kenan polos. Mendengar nama Adnan dan ibu mertua, hati Aisyah masih merasakan sengatan. Ia telah memastikan semua proses hukum berjalan. Adnan dijatuhi hukuman atas kejahatan finansialnya. Ibu mertua, setelah sembuh dari pneumonia dan malnutrisi, diserahkan ke dinas sosial karena tidak ada keluarga yang mau menerimanya, menghabiskan sisa hidupnya dalam keterbatasan dan penyesalan. Balas dendamnya memang sempurna, dingin, dan sah. Ia telah mendapatkan keadilan. Namun, saat menatap cakrawala yang indah, Aisyah menyadari harga dari balas dendam itu. Ia telah berubah. Sisi lembutnya terkikis, digantikan oleh kewaspadaan dan kecurigaan yang permanen. Memerankan peran direktur kehancuran telah memaksa jiwanya menjadi kejam. Keadilan terbayar lunas, tetapi hati yang berbekas tetap harus ia sembuhkan. "Kenan, dengarkan Mama," kata Aisyah, memegang kedua bahu putranya. "Mama berjanji.
Kita sudah meninggalkan semua hal buruk itu di belakang. Mama akan selalu menjagamu. Kita akan mulai babak baru. Kita tidak akan pernah membiarkan kejahatan, ketidakjujuran, dan pengkhianatan mendekati kita lagi. Kenan mengangguk mantap, memeluk leher Aisyah. Mereka duduk di pasir, menyaksikan sisa cahaya menghilang, digantikan oleh bintang-bintang pertama yang muncul di langit. Ini bukan akhir yang bahagia dalam dongeng, karena luka masa lalu tidak hilang begitu saja. Ini adalah awal yang baru, awal yang jujur dan damai, yang dibangun di atas fondasi yang kuat, dengan satu janji yang tak terpisahkan. Janji seorang ibu untuk melindungi putranya, apapun risikonya. Aisyah tersenyum. Ia telah menang. Bukan karena ia telah menghancurkan mereka, tetapi karena ia telah menyelamatkan Kenan, dan akhirnya ia telah menyelamatkan dirinya sendiri.